Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Bahkan jika seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin bisa. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian wahai manusia menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak mungkin bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan keluarga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas kitab akidah. Dan belajar akidah sangat penting. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, ilmu yang paling penting untuk dipelajari yang pertama kali adalah akidah. Kenapa? Karena akidah kaitannya berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika ilmu tersebut berbicara tentang zatnya Allah, maka ilmu itu menjadi ilmu yang sangat mulia dan wajib untuk kita pelajari. Kemudian setelah itu maka seseorang setelah akidah sudah dia pelajari, nanti dia belajar fikih. Fikih di urutan kedua. Kenapa? Karena ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu fikih derajatnya yang kedua. Sedangkan akidah kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lainnya. Maka kita katakan akidah adalah hal yang paling penting untuk kita pelajari, untuk kita gali terus. Jangan sampai kita bosan untuk mempelajari akidah yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita masih membahas kitabnya Syekhul Islam, kitab Lamiyah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas Al-Mizan, timbangan amal. Sekarang kita akan membahas Al-Haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beriman tentang Al-Haud ataupun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir.
Para ulama juga mengatakan beriman kepada al-haud ataupun telaga itu diantara al-imanu bil ghaib. Beriman kepada sesuatu yang apa, yang ghaib, yang tidak nampak. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-imanu bil ghaib, beriman kepada sesuatu yang tidak nampak, keutamaannya sangat luar biasa, besar sekali. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa aslul iman al-imanu bil ghaib. Disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wa aslul iman, dan pondasi keimanan adalah keimanan seseorang kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib sangat banyak, ya. Di antaranya kejadian-kejadian yang terjadi di akhirat, seperti dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, surga, neraka, kemudian sirat, ya, kemudian hisab, dihisabnya manusia, mizan, timbangan amal. Itu juga al-haud yang akan kita pelajari pada hari ini, itu diantara beriman kepada hari akhir, beriman kepada yang gaib dan beriman kepada hari akhir. Allah puji orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Allah puji orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, yang tidak nampak. Allah katakan dalam Al-Quran ayat pertama, ya, surat pertama, Allah berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna bil Ghaib. Allah katakan Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan, ya, di dalamnya adalah kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil Muttaqin, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah puji setelahnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah puji orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan hal-hal yang gaib, yang tidak nampak. Dan kebanyakan manusia realitanya pastinya mereka lebih beriman kepada hal-hal yang nampak di depan matanya daripada beriman kepada sesuatu yang apa, yang tidak nampak. Tentu itu adalah realita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan realita tersebut, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia nampak, kenikmatannya bisa langsung kita nikmati. Akan tapi akhirat hanya janji. Ya. Kapan kita nikmati? Ketika di akhirat, ketika di surga. Ini yang menyebabkan seorang, ya, terkadang dia tidak beriman kepada hal-hal yang gaib. Akan tapi kalau dia sudah beriman kepada hal yang gaib, maka sejatinya derajat keimanannya sudah menjadi ataupun sudah berada di dalam derajat yang tinggi. Ya, para ulama mengatakan hakikat keimanan yang sesungguhnya adalah ketika seorang beriman kepada sesuatu yang tidak nampak. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas poin-poin yang berkaitan tentang al-haud ataupun beriman kepada telaga. Poin yang pertama, kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang al-haud, yaitu telaga Nabi SAW. Poin yang kedua, kita akan sebutkan sifatul haud, bagaimana sifatnya, bagaimana luasnya, apa fasilitas yang ada di dalamnya, bagaimana sifat airnya dan semisalnya. Kita akan sebutkan pada poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, kita akan bahas orang-orang yang terlarang ataupun orang-orang yang dicegah dan tidak bisa meminum dari apa? Dari haud ataupun dari telaga. Ini kita akan sebutkan di poin yang ketiga. Yang pertama, jamaah sekalian, adapun dalil-dalil haud yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Bahkan jika seandainya kita sebutkan dalam satu majelis, ya, menyebutkan dalil-dalil saja mungkin tidak cukup. Saking banyaknya dalil-dalil yang berkaitan tentang haud, yaitu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka berdua dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal,
ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telaga. Para ulama mengatakan ini hadis yang sangat besar faidahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mencintai umatnya. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga. Karena itu luar biasa kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi terkadang kita belum 100% mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum 100%. Ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Nabi kita lakukan. Karena itu masing-masing kita introspeksi diri, lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rela menunggu kita di al-haud, di telaga. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sangat dahsyat, luar biasa. Dan tidak hanya dalam keadaan ini, keadaan-keadaan yang lainnya juga banyak sekali riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Di antaranya ketika di Sirat. Ketika di Sirat, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama kali melewati Sirat. Maka setelah itu Nabi menunggu di ujung Di ujung jembatan. Bahkan memberikan semangat kepada umat-umatnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi sallim sallim, ya Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Luar biasa kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang pertama. Riwayatnya ada di kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innakum satarawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan melihat setelah kematianku, yaitu setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat atharatan. Para ulama menjelaskan maksud dari atharatan adalah pemimpin-pemimpin yang mereka hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Pemimpin-pemimpin yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tidak memperhatikan maslahat bagi rakyatnya. Itu maksud atharah, kata para ulama. Nah, para ulama juga menyebutkan atharah adalah pemimpin yang dia memberikan kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan tersebut merugikan masyarakatnya, menguntungkan dirinya akan tapi merugikan masyarakatnya. Maka apa kata Nabi? Fasbiru, jika kalian dapatkan pemimpin kalian seperti itu, fasbiru, maka bersabarlah. Ini menunjukkan di antara pondasi ahlu sunnah wal jamaah, seorang harus taat kepada ulil amri, meskipun semaksiat apapun ulil amri kita, kalau dia seorang yang muslim, dan selagi dia tidak melarang kita untuk melakukan rukun-rukun Islam, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk untuk sabar. Bahkan dalam riwayat disebutkan, bahkan meskipun jika seandainya pemimpin tersebut mengambil harta kalian dan memukul punggung kalian, maka kalian harus sabar. Rasulullah mengatakan fasbiru, maka sabarlah, hatta talqauni. Sampai kapan kalian sabar? Sampai kalian menjumpai aku alal haud, di mana? Di telaga. Ini dalil bahwasanya kelak di akhirat, di padang mahsyar, ada telaga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sama. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang permasalahan. Apakah telaga di akhirat yang memiliki hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga? Memiliki. Nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih juga disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudha." Setiap nabi maka dia memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna
ayyuhum aktsaru waridatan. Kemudian mereka para nabi nanti berlomba-lomba, saling berbangga siapa yang paling banyak ya mendatangi telaga mereka. Siapa yang paling banyak mendatangi telaga mereka. Umat siapa yang paling banyak yang mendatangi telaga nabi itu masing-masing. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan." Dan aku berharap bahwasanya telagaku adalah telaga yang paling banyak pengunjungnya, yang paling banyak orang-orang yang datang kepada telagaku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain baik. Kita masuk pada hadis yang lain, kita masuk pada poin yang kedua, tidak lain adalah sifatul haud ataupun sifat ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar. Maka yang pertama kita akan membahas sifat luasnya terlebih dahulu. Luasnya haud yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka bagaimana luasnya? Dalil yang pertama yang akan saya sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Luasnya, kadar luasnya telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kota Ailah. Kota Ailah para ulama mengatakan adalah kota yang ada di perbatasan Mekah dan juga Madinah. Dari kota Ailah luasnya sampai kota San'a. San'a adalah ibu kota Yaman. Ibu kota yang ada di mana? Di negeri Yaman. Luar biasa. Luas atau tidak? Oh, luas sekali. Sudah antar negara. Ya, tidak antar RT lagi ini ya kan, tapi apa? Antar negara luasnya telaga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, itu riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain dari Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, maka Rasulullah bersabda menceritakan tentang luasnya telaga kelak di akhirat. Rasulullah mengatakan, haudi min Aden ila Amman al-Balqa. Luas telagaku itu seperti dari Aden. Aden itu kota yang ada di Yaman, kota besar yang ada di Yaman, sama ila Amman. Amman adalah suatu kota yang ada di Jordan kalau sekarang, Jordania. Ya, berarti luar biasa ini luasnya dari Yaman ke Jordan. Dari Yaman Dari Yaman ke Jordan. Nah, hadisnya juga sahih. Hadisnya juga juga sahih. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, riwayat yang lain juga juga disebutkan, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari mengeluarkan banyak riwayat, di antaranya ini dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, ya, beliau mengatakan ya bahwasanya telaga ditakdirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diceritakan luasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana luasnya baina Jarba wa Adruh, ya, antara Jarba wa Adruh. Jarba sama Adruh kota yang ada di Palestina. Kota yang ada di mana? Di Palestina. Dua-duanya kota yang ada di Palestina. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah jarak menggunakan kota ke kota yang lain atau negara ke negara yang lain. Dalam riwayat sahih yang lainnya Rasulullah menyebutkan jarak menggunakan waktu. Ya, jarak menggunakan apa? Menggunakan waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masirata syahrin. Telagaku jaraknya, ya, ataupun luasnya seperti perjalanan seseorang 1 bulan. Seperti perjalanan seorang berapa? Satu bulan.
Antum kalau melakukan perjalanan 1 bulan, antum sudah sampai mana? Sudah sampai ke ujung dunia menggunakan motor, ya. Nah, sudah sampai apa? Sangat jauh. Itulah luasnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum perhatikan hadis-hadis ini, kontradiksi atau tidak? Kontradiksi. Terkadang Rasulullah mengatakan jaraknya antara ini dan itu. Ya, Rasulullah terkadang menyebutkan antara ini dan itu. Padahal dari kota ini ke kota A ke kota B jaraknya beda-beda, kan gitu. Imam Qurtubi menyebutkan, ya, hadis tersebut tidak kontradiksi. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menjelaskan maksudnya adalah telaga Nabi sangatlah luas. Telaga Nabi sangatlah apa? Sangatlah luas. Ya, sangat luas sekali. Nah, itu komentar yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi. Ya, Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir yang sangat terkenal, memiliki kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Nah, itu berbicara tentang jaraknya, berbicara tentang fasilitas yang ada di dalamnya. Kita berbicara tentang airnya terlebih dahulu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Hakim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada air susu. Airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Asal artinya apa? Madu. Wa akwabuhu, gelasnya, wadahnya ataupun gelasnya, adadu nujumis sama. Ya, jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit. Oh, luar biasa. Berapa bintang yang ada di langit? Ada ahli astronomi di sini. Ahli keplanetan di sini ada atau tidak? Berapa jumlahnya? Ya, sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Itu seperti jumlah, ya, gelas yang diletakkan di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman syariba minhu, barang siapa yang minum dari telaga tersebut, lam yatma ba'daha abadan. Setelah itu tidak mungkin haus. Setelah itu tidak mungkin haus sama sekali. Ya, semahal apapun minuman di dunia, ya, semahal apapun minuman di dunia, kalau sudah diminum paling, ya, berapa jam kemudian, 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian kita akan merasakan apa? Haus. Semahal apapun, misalkan ada minuman harga 100 juta, ya, kalau ada, maka meskipun kita minum mungkin, ya, berapa jam kemudian, 5 jam, 6 jam, 7 jam kita akan merasakan haus. Nah, tapi kalau antum minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya 1 tengguk, ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lam yadma abadan. Tidak mungkin haus selamanya. Tidak mungkin haus selamanya. Nah, ini menunjukkan luar biasanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan ini diantara rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, kepada hambanya. Karena kita ketahui bahwasanya apa? Keadaan di padang mahsyar sangat luar biasa mengerikan. Sudah sering saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan matahari di atas kepala manusia. Iya atau tidak? Sehingga sebagian riwayat menyebutkan saking panasnya sebagian manusia ada yang mereka tenggelam dikarenakan keringat mereka. Ada yang tenggelam sampai kedua mata kakinya, ya, ada yang tenggelam sampai ke lututnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mana? Sampai pusarnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mana? Sampai matanya, ya. Bahkan ada yang tenggelam sampai tidak terlihat sama sekali. Yaljimuhu iljaman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal iyadu billah. Semua tergantung amal kita, jamaah. Semua tergantung amal kita. Semakin banyak amal seorang ketika di dunia, maka ketika dia melalui rintangan-rintangan ketika di akhirat kelak, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berbicara kelak di akhirat adalah amalan kita. Pangkat, harta, ketampanan, kekayaan sudah tidak akan berguna lagi di akhirat. Yang akan berbicara hanyalah apa? Amalan kita. Yang akan menolong kita hanya amalan kita. Tidak lagi, bahkan disebutkan keluarga kita akan menghindar dari kita pada waktu itu. Seorang anak akan menghindar dari bapaknya, bapak akan menghindar dari anaknya.
suami akan menghindar dari istrinya, istri menghindar dari suaminya. Ya. Karena itu apa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki urusan kesibukan masing-masing karena saking takutnya pada waktu itu. Ya. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seseorang akan lari dari apa? Dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ya, seorang akan lari dari ibunya, dari apa? Dari bapaknya. Para ulama tafsir menyebutkan kenapa sebab mereka lari satu sama lain padahal mereka kerabat, keluarga. Para ulama mengatakan karena mereka takut, masing-masing mereka takut akan dimintai pertolongan. Padahal pada waktu itu menolong diri sendiri saja belum tentu bisa. Itu dahsyatnya kejadian ketika di padang mahsyar. Oleh karena itu dengan rahmat Allah, dikarenakan kejadian yang sangat dahsyat, seorang sangat haus, sangat panas, Allah ciptakan apa? Telaga, sehingga orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, umat-umat pilihan Allah Subhanahu wa taala bisa meminumnya dan menghilangkan hausnya, bahkan dia tidak akan haus selamanya. Nah, itu diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diantara sifat telaga ya, fasilitas yang ada di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyaddu bayadan minal laban. Telaga ya sudah kita sebutkan tadi bahwasanya airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, kemudian lebih manis daripada madu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukta fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Bahkan di dalam telaga tersebut disediakan pipa air ataupun apa saluran air. Yang mana saluran air ini bersambung sampai apa? Sampai ke mana? Surga. Ya, yang mana pipa air tersebut bersambung sampai ke mana? Sampai ke surga. Berarti telaga yang ada di padang mahsyar itu sumber airnya dari mana? Dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sumber airnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan sifat pipa air tersebut, saluran air tersebut, ahaduhuma min dhahab. Ada dua. Yang pertama dibuat menggunakan emas, wal akharu min waraq. Yang kedua dibuat menggunakan perak. Luar biasa. Pipa kita hanya menggunakan paralon, gitu kan? Pipa kita hanya menggunakan apa? Paralon. Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bau dari air tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, warihuhu atyabu minal misk. Bau airnya lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik, minyak yang sangat mahal, diambil dari perut rusa, perut kijang. Antum tahu hewan kijang? Diambil dalam perutnya ada namanya misik, sangat wangi. Karena itu minyak misik ini sangat mahal. Antum kalau beli yang ori, satu botol kecil bisa sampai 15 juta. Dia sampai berapa harganya? 15 juta. Yang ori, yang sudah sampai ke pasar-pasar itu hanya kadarnya mungkin setengah tetes atau apa, tidak sampai satu tetes. Kemudian dicampur dengan apa? Dengan ya bau yang lainnya. Tapi yang asli sangat mahal. Itu keutamaan minyak apa? Minyak misik. Dan sering Allah Subhanahu wa taala memisalkan keutamaan dengan apa? Dengan harumnya bau misik. Rasulullah bersabda tentang masalah puasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la khulufu fami sha'im, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misk, maka lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Ini keutamaan sangat luar biasa. Kalau kita akan menciumnya, ya, kalau kita akan menciumnya, kita akan merasakan minyak misik tersebut di surga. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan bau airnya lebih wangi daripada bau minyak misik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yang artinya di bawah aliran air tersebut didapatkan permata dan juga batu yakut.
ya, permata dan juga apa? Batu yakut. Berarti ada permata-permatanya di dalamnya. Itu juga ada batu-batuan yang apa ya? Yang sangat mahal, di antaranya batu yakut. Ya, mungkin yang berkecimpung dalam dunia perhiasan mengetahui yang namanya batu apa? Batu yakut, batu yang sangat apa? Yang sangat mahal. Nah, itulah keindahan telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di akhirat. Baik, sekarang jamaah sekalian, permasalahan. Di mana letaknya telaga? Letaknya telaga di mana? Letaknya telaga ada di mana? Letak pastinya ada di mana? Ya, setelah sirat atau sebelum sirat? Setelah sirat atau sebelum sirat? Khilaf panjang di kalangan para ulama. Kita sebutkan, ya, khilaf ya yang menyebutkan tentang letak al-haud ataupun telaga tersebut. Yang pertama yang harus kita pahami di sini, sebenarnya telaga itu ada dua. Yang pertama, telaga yang ada di mana? Di surga. Telaga yang ada di surga namanya apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Ini sepakat para ulama. Ya, telaga yang pertama ada di surga namanya telaga apa? Al-Kautsar. Nah, bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat, ya, Inna a'tainakal kautsar, itu adalah sungai yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun itu adalah telaga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untukku. Di mana? Ketika di surga. Hadisnya sahih. Oleh karena itu para ulama sepakat al-kautsar adalah telaga yang ada di surga. Baik. Khilaf para ulama adalah telaga yang ada di mana? Yang ada di padang mahsyar. Letak tepatnya di mana? Itu khilaf panjang di kalangan para ulama. Khilaf mereka terbagi menjadi dua pendapat. Menjadi berapa pendapat? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, ya, telaga yang selain di surga itu letaknya di sebelum sirat. Sebelum mana? Sebelum sirat. Ya, kalau di akhirat ada sirat, jembatan yang Allah bentangkan, yang mana di bawahnya ada neraka jahanam. Yang jatuh masuk neraka jahanam, yang selamat akan masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan telaga ini letaknya di mana? Sebelum sirat. Ini pendapatnya Imam Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir yang sangat terkenal, dan juga Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir yang sangat terkenal. Keduanya adalah ulama tafsir yang sangat mumpuni ilmunya. Nah, nanti kita sebutkan apa pendalilannya. Pendapat yang kedua mengatakan setelah sirat. Pendapat yang kedua mengatakan setelah apa? Setelah sirat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar siapa? Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ulama madhab Syafi'i. Ulama madhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama yang ma'ruf yang mengarang kitab Fathul Bari. Sarahnya apa? Sahihul Bukhari. Nah, jadi ada dua ya. Pendapat pertama apa? Sebelum sirat. Nah, pendapat yang kedua setelah apa? Setelah sirat sebelum surga. Karena setelah sirat, setelah itu qantarah, setelah itu apa? Surga. Setelah sirat sebelum surga. Itu pendapat apa yang kedua. Akan tapi Allah Ta'ala alam, sebagian ulama merojihkan pendapat yang pertama. Kenapa sebelum sirat? Dikarenakan dalam hadis disebutkan ada di antara orang-orang yang dia ditolak tidak bisa meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat mereka adalah orang-orang yang murtad. Ya, orang-orang yang apa? Yang murtad. Mereka keluar dari apa? Dari Islam. Begitu juga di antara sifat mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang apa? Yang munafik. Nah, baik. Maka para ulama mengatakan jika seandainya telaga tersebut setelah sirat, maka orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir ini ketika melewati sirat langsung apa? Langsung jatuh masuk ke dalam apa? Neraka, tidak sempat apa? Lewat dari telaga tersebut. Sedangkan dalam hadis disebutkan ada orang-orang munafik, ada orang-orang murtad, mereka
melewati apa? Melewati telaga, akan tapi mereka dihalangi, tidak bisa apa? Tidak bisa minum. Ini menunjukkan bahwasanya telaga letaknya di mana sebelum sirat. Bisa dipahami ya? Itu pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Nah, maka tapi khilaf ya, masalah ini masalah khilaf. Nah, baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita sebutkan dalam pertemuan kita ini adalah apa tadi poin terakhir? Orang yang dihalangi dari meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang pertama para ulama mengatakan adalah di antara Imam Al-Qurtubi, sifat mereka adalah orang-orang yang irtadda anil Islam. Mereka sudah masuk Islam, akan tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian mereka keluar dari apa? Dari Islam. Hadis ini ya disebutkan dalam Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ana faratukum alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Faman waradahu syariba minhu. Barang siapa yang melewati telaga tersebut, pasti dia akan meminum dari telaga tersebut. Wa man syariba minhu lam yadma' ba'dahu abada. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan datang suatu kaum yang mana mereka mengenalku dan aku pun mengenal siapa? Mereka. Summa yuhalu baini wa bainahum. Akan tapi yuhal diberikan apa? Halangan ya, dihalangi. Mereka dihalangi sehingga tidak bisa masuk ke dalam telagaku, tidak bisa meminum dari telagaku. Fa'aqul innahum minni. Aku mengatakan kepada para malaikat, kenapa kalian halangi? Mereka adalah dari golonganku. Maka malaikat itu mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, fayuqal, yang mengatakan ini bisa jadi malaikat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang tersebut, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kamu tidak mengetahui apa yang sudah mereka ubah setelah kamu meninggal dunia. Bagian ulama maksudnya merubah agamanya sehingga apa? Mereka keluar dari Islam. Sehingga kita katakan tadi apa? Sifat pertama adalah orang apa? Yang murtad. Fa'aqul, maka Nabi mengatakan suhqan. Maka rasakan itu ya. Liman baddala ba'di, maka sungguh celaka, maksudnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh celaka orang yang mengganti suatu perkara setelah apa? Setelah aku. Maksudnya apa? Mengganti agamanya setelah apa? Setelah kematianku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, jamaah sekalian, azan, Pak. Bukan ya? Azan. Oh, belum. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kata para ulama, orang-orang yang dihalangi dari meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang melakukan perkara baru. Ada kutip, orang yang melakukan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah, perbuatan apa yang baru, yang tidak diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari hadis Anas bin Malik. Sama ya, konteks hadisnya sama, akan tapi di akhir hadisnya saja yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir hadis, ya, ketika ada ya, Nabi mengira dia kaumnya. Orang yang dihalang-halangi dari telaga tersebut adalah apa? Kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kamu halangi, wahai malaikat, sedangkan mereka adalah kaumku? Maka malaikat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak mengetahui perkara baru yang mereka lakukan setelah apa? Setelah sepeninggalmu. Perkara baru yang mereka lakukan setelah apa? Setelah sepeninggalmu. Nah, dengan itu Imam Qurtubi mengatakan, mungkin maksud perkara baru tersebut adalah perkara yang baru, perkara yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Qurtubi mencontohkan seperti orang-orang Khawarij. Seperti orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan bid'ah. Ya, di antaranya bid'ah mereka dalam masalah akidah dan dalam masalah-masalah apa? Masalah-masalah yang lain sangat banyak sekali. Maka Imam Qurtubi mengatakan kal Khawarij. Seperti orang-orang Khawarij, mereka dihalangi dari apa?
dari apa? Dari meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya jamaah sekalian, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, iya atau tidak? Dan itu pun belum kita lakukan semua. Tidak perlu kita melakukan perkara yang apa? Yang baru. Cukup kita melakukan perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menyelamatkan kita dari surga. Contohnya siapa? Sahabat. Sahabat tidak menambahkan apapun kecuali melainkan melakukan yang diajarkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pun para sahabat mereka dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Allah ridha dengan siapa? Dengan mereka. Cukup. Ya, cukup. Itu semua cukup, ya. Sudah bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan introspeksinya adalah apa? Betapa banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, yang belum apa kita lakukan. Lalu buat apa kita melakukan perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang dia dihalangi dari meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut adalah penjilat pemimpin. Penjilat pemimpin. Penjilat pemimpin adalah orang yang dekat dengan pemimpin. Ya, orang yang dekat dengan pemimpin akan tapi punya tujuan buruk. Punya tujuan apa? Tujuan buruk. Kita sebutkan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhuma. Ya, dari sahabat yang mulia namanya Ka'ab bin Ajrah. Ka'ab bin Ajrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu satakunu ba'di umara. Kelak di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin. Man dakhala alaihim fasaddaqahum bikatbihim wa a'anahum ala dzulmihim. Dan kelak akan ada orang yang akan mendekati pemerintah-pemerintah tersebut ataupun akan mendekati pemimpin-pemimpin tersebut, fayusaddiquhum, dan mereka senantiasa membenarkan kebohongan mereka. Maksudnya apa? Orang-orang penjilat ini datang kepada pemimpin, pemimpinnya berbuat buruk akan tapi apa? Yusaddiquhum, perbuatan buruk tersebut malah apa? Malah dibela. Bukan diingkari akan tapi malah apa? Malah dibela. Bahkan yusaddiquhum, bahkan dibenarkan. Oh, enggak apa-apa pemerintah, enggak apa-apa pemimpin. Yang kalian lakukan adalah kebenaran, tidak mengapa. Padahal apa? Kemungkar. Itu adalah apa? Penjilat pemimpin. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'anahum ala dzulmihim, bahkan ketika pemimpinnya melakukan kezaliman, orang-orang penjilat ini membantu pemimpin tersebut. Waliyadzubillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falaisa minni, orang tersebut bukan dari golonganku. Walastu minhu, aku juga bukan dari golongan orang tersebut. Walaisa yaridu alayyal haud, orang tersebut tidak mungkin lewat di telagaku. Tidak mungkin minum dari apa? Dari telagaku. Orang tersebut tidak mungkin minum dari telagaku, bahkan tidak mungkin lewat dari telagaku. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad, "Wa man lam yadkhul alaihim", barang siapa ya orang-orang yang tidak masuk ke pemimpin, tidak mendekati pemimpin, tidak menjilat kepada pemimpin, ya, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar, jika ada kemungkaran tentunya sekadar kemampuan. Kalau kita memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati pemimpin, maka kita nasihati. Jika orang-orang memiliki pangkat seperti para ulama zaman dahulu, sebutkan dalam riwayat yang sangat banyak, mereka jika seandainya melihat pemimpin mereka melakukan kezaliman, maka mereka menasihati. Tentunya dikarenakan mereka sudah orang-orang yang terpandang di hadapan para pemimpin. Maka jika mampu untuk menasihati, maka dinasihati. Nah, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak masuk kepada pemimpin, tidak menjilat kepada pemimpin, walam yusaddiqhum bikatbihim, dan tidak membenarkan kebohongan pemimpin tersebut, tidak membenarkan kezaliman pemimpin tersebut, walam yu'inhum ala dzulmihim, tidak membantu kezaliman pemimpin tersebut, fahuwa minni, maka dia dari golonganku. Wa ana minhu, dan aku dari golongan orang tersebut. Wasayaridu alal haud, dan orang tersebut akan melewati haud dan akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 orang ya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 orang tersebut, sifat 3 orang tersebut tidak mungkin ataupun dihalangi dari meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ya, masuk waktu Pak ya. Tunggu sebentar, kita selesaikan. Setelah ini selesai, habis Isya tidak ada lagi ya, karena sudah selesai pembahasannya. Kita baca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jemaah. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam syairnya, karena kita sedang membahas kitabnya Syekhul Islam. Beliau mengatakan dalam masalah haud, beliau mengatakan wa ukirru bil mizani wal haudil ladzi, aku tetapkan timbangan di akhirat kelak, wal haud, dan juga apa? Telaga di akhirat kelak, alladzi arju, yang mana aku berharap bi anni minhu rayyan anhalu, aku bisa puas meminum dari apa? Dari telaga tersebut. Para ulama mengatakan ini doa dari Syekhul Islam. Syekhul Islam berharap bahwasanya minuman yang paling pertama kali kelak ya diharapkan untuk diminum oleh Syekhul Islam adalah apa? Adalah minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kelak minuman yang akan kita minum pertama kali di akhirat, ya pada hari sangat susah keadaannya, orang-orang mencari pertolongan akan tapi tidak ada yang menolongi, yang menolong mereka hanyalah amalan-amalan mereka tersendiri. Maka betapa senangnya jika kita mendapatkan minuman, bahkan minuman tersebut kata Nabi, jika meminumnya orang tersebut akan hilang hausnya selamanya. Luar biasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mendatangi haud telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi orang-orang yang tidak dihalangi dari meminum dari apa? Telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, dimudahkan ketika melewati sirat yang mana sangat menegangkan. Amin ya rabbal alamin. Kita coba kajian kita pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu as-sirat. Itu melewati apa? Melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas neraka jahanam. Insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Bulan depan berarti. Bulan apa? Bulan depan.